Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Amir Putra, SGZ MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Sadar selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman kelompok saya yang akan memperkenalkan diri sebelum memaparkan presentasi masing-masing. Kepada presentator pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Olamurdiatna. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan dan penyerapan dari protein. Nah, pencernaan dari protein ini di mana lambung atau asam klorida atau HCl mendenatrasi protein serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin ini memecah ikatan peptida sehingga terbentuk polipeptida kecil. Nah, kita bisa lihat di samping pencernaan protein terdapat diagram pada pencernaan protein. Nah, diagram ini memperlihatkan metabolisme asam amino setelah protein dicerna dan dipecah menjadi unit-unit dasarnya. Diagram ini bukan tentang bagaimana protein dipecah, melainkan bagaimana produk akhirnya asam amino dimanfaatkan untuk membangun molekul-molekul lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah asam amino masuk ke dalam tubuh, mereka tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku pada protein baru, tetapi juga diubah menjadi berbagai senyawa penting. Nah, terdapat bagian-bagian pada pencernaan protein dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada histidin. Nah, histidin ini menghasilkan histamin atau neurotransmitter, karnonisme, trimethylhistidine, dan beta-amin. Kemudian dari histin terbentuknya triptofan. Nah, triptofan ini bisa menjadi serotin, melatonin, juga bisa membentuk NAD atau niacin, serta turunan atau picoleate. Kemudian dari triptofan ada glutamin. Nah, glutamin ini masuk ke siklus urea atau pembentukan purin, pirimidin, dan glutamat. Nah, glutamat sendiri ini dapat berubah menjadi GABA. Kemudian ada asparat. Nah, asparat ini ikut dalam siklus urea dan pembentukan purin atau pirimidin. Kemudian dari asparat terdapat ada arigin. Nah, arigin ini membentuk nutrisi oksigen atau NO, kreatin, dan poliamida. Kemudian dari arigin terbentuklah prorin atau teorin. Nah, teorin ini bisa masuk ke dalam metabolisme glisilin. Nah, kemudian dari prorin dan teorin terdapat glisilin. Nah, glisilin ini membentuk klorofil atau komponen hemoglobin, garam empedu atau glikocoklat, dan juga kolagen. Nah, setelah dari glisilin terdapat ada serin. Nah, serin ini berubah menjadi etanomin, kolin, serta berperan dalam sintesis fosfolipid. Kemudian dari serin terdapat ada sitein. Nah, sitein ini menghasilkan taurin untuk konjugasi asam empedu ke teurocoklat dan glutathione, atau biasa disebut dengan antioksidan utama dalam tubuh. Kemudian dari sitilin terdapat ada methionine. Nah, methionine ini melalui SAM atau sindosis methionine berfungsi sebagai donor metil untuk banyak reaksi, misalnya pada pembentukan kreatin atau poliamina. Nah, kemudian dari methionine terdapat ada lisin. Nah, lisin ini menjadi kartinin yang biasa disebut penting untuk transportasi asam lemak ke mitokondria. Nah, terakhir dari lisin terdapat ada fenilanin. Nah, fenilanin ini diubah menjadi tirosin, selanjutnya menjadi dopamin, norepinefrin, epinefrin, melanin, dan hormon tiroid. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama.
Selanjutnya, kepada presentator kedua, saya persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Indah Bakda. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan. Nah, di usus halus ini terdapat enzim pankreas seperti tripsin, simotripsin, dan karbosipeptidase memecah peptida menjadi fragmen lebih kecil. Enzim Brush border seperti aminopeptidase dan dipeptidase menyelesaikan hidrolisis hingga terbentuk asam amino di peptida dan tripeptida. Nah, adapun peran enzim pankreas, tripsin dan kimotripsin memecah rantai polipeptida besar menjadi fragmen yang lebih pendek, yaitu oligopeptida. Kemudian karboksipeptidase memotong asam amino satu persatu dari ujung karboksil polipeptida. Nah, adapun juga peran enzim Brush border. Yang pertama itu aminopeptidase, yaitu gunanya untuk memotong asam amino dari ujung amino rantai. Kemudian dipeptidase memecah dipeptida menjadi asam amino bebas. Kemudian penyerapan. Penyerapan terutama terjadi di jejunum amino diserap melalui transporter khusus yang bergantung pada natrium. Di dan tripeptida masuk dengan bantuan PEP1 transporter dalam enterosit. Sebagian besar peptida diubah menjadi asam amino bebas. Asam amino yang sudah diserap dialirkan ke vena porta menuju hati. Nah, penyerapan protein amino dan peptida ini lokasi utamanya terjadi di jejunum bagian tengah usus halus. Mekanisme penyerapan asam amino diserap oleh transporter khusus pada membran enterosit sel usus. Transporter ini bergantung pada natrium, artinya asam amino masuk bersama dengan ion natrium. Kemudian mekanisme ini disebut transport. Selanjutnya, penyerapan di dan tripeptida tidak langsung dipecah di lumen, tetapi masuk ke enterosit dengan bantuan PEP1 transporter. Kemudian setelah masuk sel, sebagian besar di dan tripeptida akan dipecah lagi menjadi asam amino bebas oleh enzim peptidase di dalam enterosit. Nah, perjalanan asam amino ini setelah diserap, asam amino bebas yang sudah terbentuk kemudian dilepaskan dari enterosit ke dalam aliran darah. Jalur transportasinya melalui vena porta hepatika menuju hati. Nah, di hati ini asam amino akan digunakan untuk berbagai fungsi metabolisme sebagai pembentuk protein, energi, atau disimpan juga sebagai cadangan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator ketiga. Baik, saya Marsha Reski akan menjelaskan sedikit pencernaan dan penyerapan lemak. Lemak merupakan salah satu zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ, dan juga komponen penting dalam pembentukan hormon. Proses pencernaan lemak berbeda dengan karbohidrat dan protein karena sifatnya yang tidak larut dalam air. Next. Pencernaan. Pencernaan lemak dimulai sejak di mulut dengan bantuan enzim lingual lipase yang dihasilkan kelenjar pada lidah. Enzim ini mulai memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan digliserida. Proses ini kemudian dilanjutkan di lambung oleh enzim gastrik lipase. Namun, pencernaan lemak di lambung masih terbatas, sehingga sebagian besar proses pencernaan lemak akan berlangsung di usus halus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ketiga. Selanjutnya, saya persilahkan kepada presentator keempat. Baik, perkenalkan nama saya Husnatima. Saya akan menjelaskan mengenai pencernaan yang ada pada lemak. Jadi di usus halus, lemak diemulsifikasi oleh garam empedu, pankreatik lipase, dan dengan bantuan kolipase yang memecah trigliserida menjadi dua monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Kolesterol esterase memecah kolesterol ester menjadi kolesterol bebas. Fosfolipase A2 memecah fosfolipid menjadi lisofosfolipid dan asam lemak. Slide selanjutnya. Jadi adapun penyerapan pada lemak, produk pencernaan bergabung dengan garam empedu membentuk misel yang membawa lipid ke brush border enterosit. Asam lemak rantai pendek dan menengah masuk dengan difusi pasif. Sedangkan asam lemak rantai panjang dan kolesterol
memerlukan transporter seperti CD36, FATP4, dan NPC1L1. Di dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida kembali disusun menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol dibentuk menjadi kolesterol ester. Adapun struktur lipoprotein. Semua lipoprotein memiliki fitur struktural serupa di mana lipid netral, hidrofobik, dan nonpolar triasil dan kolesterol bebas yang memisahkan lipid netral dari lingkungan berair. Di permukaannya terdapat protein yang disebut apolipoprotein atau apoprotein yang memberikan stabilitas struktural dan fungsional dengan berperan sebagai atau liganoseptor sel. Susunan komponen lipid dan protein tipikal yang dapat dilihat pada gambar. Jadi, lipoprotein sebagai perifer sebagian besar berada di permukaan luar lipoprotein atau integral memiliki beberapa daerah yang membentuk di atas lapis tunggal fosfolipid. Apoprotein disingkat APO dan diidentifikasi menggunakan huruf dan angka. Setiap kelas lipoprotein akan memiliki komplemen apoprotein yang merupakan karakteristik dari kelas tersebut. Misalnya ApoC2, ApoE, dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada presentator keempat. Selanjutnya kita ke presentator kelima. Kepada presentator kelima, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Ulang. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Amalia Girisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri selanjutnya. Nah, transport lemak. Lemak yang sudah dibentuk kembali dikemas dengan protein dan fosfolipid membentuk kilomikron. Kilomikron masuk ke sistem limfa, kemudian ke sirkulasi darah. Asam lemak, rantai pendek dan menengah langsung masuk ke vena porta tanpa pembentukan kilomikron. Nah, kilomikron itu adalah partikel lipoprotein besar yang dibentuk di enterosit untuk membawa trigliserida, kolesterol ester, dan vitamin larut lemak melalui sistem limfa ke darah. Lapisan luar fosfolipid dan apolipoprotein membuatnya stabil dalam sirkulasi. Dengan cara ini, lemak yang sifatnya tidak larut air bisa ditransportasikan ke jaringan tubuh. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, kilomikron tersusun atas inti trigliserida dan kolesterol ester yang dilapisi fosfolipid serta protein di bagian luar. Nah, struktur ini memungkinkan lemak yang bersifat hidrofobik dapat ditransportasikan melalui darat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kelima. Selanjutnya saya persilakan kepada presentator keenam. Perkenalkan, nama saya Siti Alfalfiasana. Jadi, kesimpulan, proses pencernaan dan penyerapan protein serta lemak merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan kerjasama berbagai enzim, asam, serta sistem transport khusus agar zat gizi dapat dimanfaatkan tubuh secara optimal. Protein yang awalnya berbentuk rantai panjang diuraikan menjadi asam amino melalui aktivitas enzim di lambung dan usus halus, kemudian diserap oleh enterosit dengan bantuan transporter sebelum dialirkan ke hati melalui vena porta. Sementara itu, lemak yang bersifat hidrofobik
perlu mengalami emulsifikasi oleh garam empedu agar dapat dipecah oleh enzim pankreas menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam lemak dan monogliserida. Produk tersebut kemudian membentuk misel yang memfasilitasi penyerapan ke dalam sel usus, di mana sebagian kembali disintesis menjadi trigliserida dan dikemas dalam bentuk kilomikron untuk disalurkan melalui sistem limfa ke peredaran darah. Seluruh rangkaian ini menggambarkan betapa terkoordinasinya sistem pencernaan manusia dalam mengubah zat gizi kompleks menjadi bentuk sederhana yang dapat diserap, diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi maupun bahan pembangun sel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator ke-6. Itulah tadi hasil diskusi kami mengenai pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.